Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balagis Leandina Samsudin dengan NPM 020321111048. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Hairun Ternate dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Pembangunan. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan ujian akhir semester dalam mata kuliah Ekonomi Trika 1 dengan dosen pengampu Dr. Jufri Jacob SE MSI. Dalam video ini saya akan menjelaskan terkait salah satu materi yang terdapat dalam mata kuliah Ekonomi Trika 1 ini, yaitu terkait uji heteroskedastisitas. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan mengenai uji heteroskedastisitas. Baik, yang akan saya jelaskan di sini yaitu mengenai heteroskedastisitas. Sebelum kita beralih yang lebih jauh, perlu kita ketahui apa sih heteroskedastisitas itu, atau biasa disebut dengan uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini adalah salah satu uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Kemudian pada uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi itu sendiri. Adapun persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala dari heteroskedastisitas itu sendiri. Kemudian selanjutnya terdapat sifat dan konsekuensi dari heteroskedastisitas itu sendiri. Di sini terdapat yang bagian pertama, terdapat akibat tidak konstannya varians menyebabkan varians hasil estimasi menjadi besar. Dan yang kedua, yaitu terdapat besarnya varians estimasi akan berpengaruh pada uji hipotesis yang dilakukan, atau biasa disebut dengan uji T dan uji F. Karena kedua uji tersebut tuh menggunakan besaran varian estimasi. Kemudian selanjutnya yang ketiga, yaitu lebih besarnya varians estimasi akan mengakibatkan standar error juga lebih besar. Jadi lebih besarnya varian estimasi ini tuh akan mengakibatkan standar error itu lebih meningkat, lebih besar gitu, sehingga terjadinya interval kepercayaan menjadi lebar gitu. Kemudian yang selanjutnya, akibat dari beberapa dampak tersebut menyebabkan kesimpulan yang diambil dari persamaan regresi tersebut dihasilkan dapat menyesatkan. Kemudian poin selanjutnya yaitu mengenai metode yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Jadi metode dalam mendeteksi masalah hetero ini tuh bisa dilakukan dengan cara informal maupun cara formal. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode. Nah ini nih metode-metode yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Berikut ini adalah poin-poinnya. Nah, yaitu yang pertama terdapat metode informal yang sudah saya katakan tadi, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu yang terdapat metode pertamanya yaitu metode informal. Kemudian metode kedua yaitu terdapat metode ARP. Metode ketiga metode Glasser. Nah, metode keempat yaitu metode korelasi Spearman. Metode
metode kelima yaitu metode Goldfeld-Quine, metode keenam yaitu metode Breuss-Pagan, dan metode ketujuh yaitu metode White. Oke, selanjutnya yaitu kita beralih ke metode pertama. Nah, metode pertama yaitu metode informal, yang dimana metode ini yaitu mendeteksi mengenai pola kesalahan melalui grafik jika residual mempunyai varian yang sama atau disebut dengan homoskedastisitas, maka kita tidak mempunyai pola yang pasti dari residual ini. Nah, sebaliknya jika residual mempunyai sifat hetero, maka residual ini akan menunjukkan pola yang tertentu. Nah, kemudian metode informal ini tuh biasanya dilakukan dengan metode grafik yang dimana sumbu vertikal X atau sumbu X menjelaskan mengenai nilai prediksi distribusi error term, dan sumbu horizontal atau sumbu Y-nya tuh merupakan nilai prediksi dari variabel regresi itu sendiri. Kemudian variabel dinyatakan bebas heteroskedastisitas jika tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y. Kemudian yang selanjutnya bisa dilihat pada gambar yang tertera. Di situ terdapat grafik ya, grafik sketogram residual kuadrat dengan variabel independen kekayaan. Bisa dilihat pada gambar yang telah tertera. Grafik tersebut menjelaskan bahwa semakin besar kekayaan, maka residual kuadratnya pun cenderung semakin besar, yang mengindikasikan ada pola tertentu sehingga ada masalah dari heteroskedastisitas dalam regresi tersebut. Jadi bisa dilihat pada gambar graf di samping, yaitu cenderung adanya masalah heteroskedastisitas dalam regresi ini. Oke, kita beralih ke poin selanjutnya, yaitu mengenai metode Park, yang dimana pada metode ini menurut Park, varian variabel gangguan yang tidak konstan atau masalah hetero muncul karena residual ini tergantung pada variabel independen ya, yang ada di dalam model regresi tersebut. Nah, model ini merupakan formalitas dari metode grafik di mana varian merupakan fungsi dari variabel regresi, yang dimana bisa dilihat berikut adalah fungsi dari variabel regresinya. Nah, fungsinya bisa dilihat pada PowerPoint yang telah tertera. Berikut adalah fungsinya. Nah, selain itu juga terdapat prosedur-prosedur dari uji Park itu sendiri. Nah, yang dimana yang pertama itu terdapat melakukan regresi terhadap model yang ada dengan metode OLS dan kemudian mendapatkan residualnya. Kemudian melakukan regresi terhadap residual kuadrat. Jadi kita harus melakukan regresi terhadap residual kuadrat. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu jika nilai statistik T hitung itu lebih kecil dari nilai kritis tabel T, maka tidak ada masalah heteronya. Nah, jika sebaliknya maka terdapat masalah dari uji hetero ini. Jadi, seperti itu ya. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, jika tidak ada statistik T hitungnya tuh lebih sedikit dari nilai kritis tabel T-nya, maka tidak terdapat masalah dari hetero. Nah, jika masalah hal tersebut berbalik terbalik, maka di situ terdapat masalah dari heteroskedastisitasnya. Baik, kemudian yang selanjutnya yaitu bisa dilihat di sini terdapat contoh dari deteksi heteroskedastisitas dengan metode Park dengan penyerapan tenaga kerja ya. Di situ bisa dilihat yang dianalisis yaitu kasus penyerapan tenaga kerja di sektor industri besar dan sedang ya di Indonesia dengan ISIK 3 digit pada tahun 1993. Kita menduga bahwa hasil regresi mempunyai varian residual yang tidak konstan karena data yang kita gunakan adalah data cross section. Ada 30 jenis industri dan masing-masing jenis industri tentu
mempunyai skala yang berbeda-beda sehingga tingkat penyerapan tenaga kerja juga berbeda-beda. Di sini terdapat data jumlah tenaga kerja dan output industri isi 3 digit, ada CD dalam file data yang terdapat pada bab 7. Kemudian model regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Nah, bisa dilihat terdapat model regresinya sebagai berikut, yang dimana YI sama dengan penyerapan tenaga kerja di sektor industri isi 3 digit atau orang, XI-nya sama dengan output yang dihasilkan pada sektor industri isi 3 digitnya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu hasil regresinya sebagai berikut, bisa dilihat pada slide yang telah tertera ya. Berikut adalah persamaan hasil regresinya, bisa dilihat terdapat persamaan regresinya, yaitu memberikan informasi bahwa berdasarkan persamaannya memberikan informasi bahwa output berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan persamaan berikut yang telah tertera, itu memberikan informasi bahwa output berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja dengan tingkat signifikan melalui uji satu sisi ya. Setelah kita melakukan regresi dan kita dapatkan residualnya, maka selanjutnya kita lakukan regresi ya. Selanjutnya kita lakukan regresi residual kuadrat terhadap variabel independen X sebagaimana yang disarankan oleh uji Park ya, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi sesuai teori yang dijelaskan dalam metode uji Park ini. Nah, kemudian hasilnya sebagai berikut, hasil uji sebagai berikut, bisa dilihat pada gambar yang telah tertera. Hasil regresi berikut menunjukkan bahwa variabel independen X secara statistik signifikan mempengaruhi residual kuadrat pada sama dengan 1%. Nah, kemudian dari regresi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hasil regresi mengandung masalah heteroskedastisitas. Jadi hasil regresi tersebut tuh mengandung uji hetero itu sendiri. Baik, kita beralih ke poin selanjutnya, yaitu mengenai metode Glaser. Yang dimana metode Glaser ini dilakukan dengan cara meregresi antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Metode ini hampir sama dengan cara pertama atau yang sebelumnya tadi yang telah dijelaskan. Pada langkah kedua, nilai prediksi distribusi error termnya itu dimutlakkan terlebih dahulu, sehingga formulasinya menjadi seperti berikut. Bisa Anda lihat terdapat pada slide yang telah tertera. Selain itu, pada metode Park dan metode Glaser ini merupakan metode yang paling sederhana, yang mudah dilakukan. Namun kedua model ini tuh mengandung kelemahan, yakni berkaitan dengan masalah residual masing-masing dari model ini, dari kedua metode ini ya. Itu mungkin tidak memenuhi asumsi dari metode OLS-nya. Kemudian yang selanjutnya di sini dapat dilihat merupakan salah satu contoh deteksi hetero yang menggunakan metode Glaser ini. Ya, bisa dilihat di situ ya, terdapat penyerapan tenaga kerja di sektor industri klasifikasi 3 digit sebelumnya mengandung heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Glaser. Kita akan mencoba deteksi metode hetero ini didasarkan pada persamaan, kemudian bisa dilihat pada persamaan berikut. Nah, bisa dilihat persamaan berikut ini adalah hasil deteksi dari hetero menggunakan metode ini. Ya, bisa kalian lihat persamaan yang telah tertera. Ya. Kemudian pada variabel independen X pada persamaan 7.21 maupun 7.22 secara statistik itu signifikan pada PR sama dengan 1%. Berdasarkan dua metode
Deteksi yang disarankan oleh Glaser tersebut, hasil regresi mengandung masalah hetero ya, mendukung metode Park sebelumnya. Jadi pada uji metode Glaser ini tuh dia juga mendukung pada uji metode Park sebelumnya. Jadi dia mengandung masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya kita beralih pada metode korelasi Spearman, yang dimana prinsip korelasi Spearman adalah mengkorelasikan variabel independen dengan nilai residual unstandardized pengujian yang dipakai menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 dengan uji dua arah. Jadi di sini menggunakan uji dua arah, yang dimana dasar pengambilan keputusan menggunakan uji rank Spearman ini sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar slide yang telah tertera, di mana di sini jika nilai signifikan yang dimana di sini itu yang pertama, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka kita mau nangis. Yang dimana di sini yang pertama yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Nah, sementara yang kedua yaitu jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Jadi seperti yang telah dijelaskan tadi. Jadi jika nilai signifikannya tuh lebih dari 0,05 itu berarti itu terdapat uji dari heteronya, jadi terdapat masalah dari heteroskedastisitasnya. Sementara jika dia kurang dari 0,05 maka dia terjadi ya. Jadi kalau dia lebih dari 0,05 maka dia tidak terjadinya heteroskedastisitas ini. Sementara kalau dia kurang berarti dia terjadi heteroskedastisitas ini. Baik, selanjutnya yaitu terdapat langkah-langkah dari metode korelasi Spearman, yang dimana terdapat poin pertama yaitu regresi variabel regresan dengan variabel regresor. Kemudian poin kedua, ambil nilai mutlak dari distribusi error term dan lakukan ranking atau lakukan perankingan terhadap nilai distribusi error termnya, dan ranking nilai variabel regresan atau variabel regresor untuk menghitung koefisien dari korelasi Spearman. Kemudian nilai D-nya dari koefisien korelasi dihitung berdasarkan selisih ranking dan variabel regresan atau variabel regresor. Rumus pertama dipakai jika tidak terjadi urutan ranking yang sama, yaitu bisa dilihat pada rumus persamaan berikut ini, yaitu terdapat R sama dengan 16 sigma D pangkat I pangkat 2 per N, dimana buka kurung N pangkat 2 kurang 1 tutup kurung. Bisa dilihat pada gambar yang telah tertera pada persamaan berikut. Kemudian poin ketiganya yaitu uji koefisien korelasi Spearman dengan distribusi T. Jadi di uji korelasi berikut Spearman ini dengan distribusi T pada nilai DF sama dengan N kurang 2. Jika terjadi signifikansi berarti terdapat masalah heteroskedastisitas. Kemudian bisa dilihat pada rumus berikut ini, yang terdapat T sama dengan RS akar N kurang 2 per akar 1 kurang R pangkat 2S.
Baik, kemudian bisa dilihat selanjutnya yaitu terdapat contoh dari deteksi hetero dengan menggunakan metode dari Spearman itu sendiri. Kemudian bisa dilihat dari contoh deteksi hetero dengan metode Spearman, yaitu diambil contoh model penyerapan tenaga kerja di sektor industri besar dan sedang pada tahun 1993, tetapi model penyerapan tenaga kerja tetapi secara klasifikasinya tuh menggunakan 2 digit. Menurut klasifikasi 2 digit, industri dapat dikelompokkan menjadi 9 industri. Ya, data ada di sini pada file berikut. Oke. Karena data yang digunakan adalah data cross section yang meliputi 9 industri besar dan sedang, maka diduga muncul juga masalah heteroskedastisitas. Oke, berikut bisa dilihat nilai rank dari korelasi Spearman pada persamaan berikut. Bisa dilihat yang terdapat RS sama dengan 1 kurang 6 dalam kurun 24 per 9 dikali 81 kurang 1 sama dengan 0,8 ya, bisa kalian lihat. Sedangkan nilai T itunya sebesar persamaan berikut. T sama dengan 0,8 per 9 kurang 2 per akar 1 kurang 0,64 sama dengan 2,1166 per 0,6 dikali dengan 3,5277. Bisa dilihat yang dimana nilai T itu lebih besar dibandingkan dengan nilai T kritisnya pada berapapun nilai Q-nya, sehingga bisa disimpulkan bahwa hasil regresi mengandung masalah heteroskedastisitas. Kemudian selanjutnya metode Goldfeld-Quandt, yang dimana metode ini mengasumsikan bahwa heteroskedastisitas merupakan fungsi positif dari variabel independen. Nah, metode ini meliputi perhitungan dua, di mana pengujian ini digunakan untuk melihat ada atau tidaknya masalah asumsi heteroskedastisitas. Kemudian ada teknik khusus dalam melakukan pengujian ini. Nah, kemudian berikut ini adalah cara pengujian dari teknik metode ini, di mana yang pertama menggunakan urutkan data terlebih dahulu. Jadi urutkan data dari yang kecil hingga terbesar. Kemudian yang selanjutnya dengan menghilangkan sebagian data atau di tengah sehingga membentuk 2 kelompok data. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dengan melakukan perhitungan regresi pada setiap kelompok data. Jadi kita lakukan perhitungan regresi pada setiap kelompok data, yang dimana tadi setelah dikelompokkan 2 kelompok data, jadi lakukan pada kelompok pertama dan kelompok kedua dari data tersebut. Kemudian menghitung nilai F-nya. Jadi kita hitung nilai F-nya ya. Oke, kemudian yang selanjutnya terdapat prosedur dari metode Goldfeld-Quandt sebagai berikut, yaitu mengurutkan data sesuai dengan nilai X yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Menghilangkan observasi yang di tengah atau nilai Z-nya. Ini prosedurnya ya guys. Nah, kemudian melakukan regresi pada setiap kelompok secara terpisah. Dan kemudian dapatkan SSR1 dengan berhubungkan dengan nilai X kecil, dan SSR2 yang berhubungkan dengan nilai X yang besar. Kemudian hitung nilai rasionya. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat contoh dari deteksi hetero dengan menggunakan metode Goldfeld-nya. Bisa dilihat di sini menggunakan analisis penyerapan tenaga kerja di kantor industri besar dan sedang
klarifikasi 3 digit untuk menjelaskan metode Goldfeld Quant. Pertama, kita urutkan dulu nilai variabel independen X-nya, yakni output dari nilai yang terkecil ke yang terbesar. Jadi diurutkan dulu nilai dari nilainya dari yang diurutkan dari yang kecil ke yang terbesar. Kemudian kita menghilangkan observasi di tengah. Jadi observasi C-nya seperti yang sebelumnya, langkah-langkah yang telah saya jelaskan tadi. Kita hilangkan observasi nilai tengahnya sebanyak 4. Sedangkan variabel independen Y urutannya tuh mengikuti urutan dari variabel X yang sudah dirankingkan tadi. Oke, kemudian bisa dilihat pada gambar hasil regresi dari observasi pertama, yaitu sebagai berikut. Jadi hasil regresinya sebagai berikut, bisa dilihat pada slide yang telah tertera hasil regresinya. Kemudian hasil regresi pada observasi pertama dan kedua, serta dua hasil regresi dan perhitungan nilai statistik F hitungnya sebagai berikut, bisa dilihat, yang dimana nilai kritis statistik F dengan DF sebanyak 11 untuk numeratur dan 11 untuk denominator pada 5% adalah 2,82. Kita menolak hipotesis 0 karena nilai F hitung lebih besar karena nilai F hitung lebih besar dari nilai kritis statistik F, ya. Jadi kesimpulannya, hasil regresi ini mengandung masalah hetero. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode Bruce-Bagan, di mana metode Bruce ini mengembangkan metode yang tidak memerlukan penghilangkan data C dan pengurutan data sebagai alternatif dari metode Goldfeld. Jadi metode ini beda dengan metode sebelumnya, di mana metode Goldfeld tadi itu memerlukan penghilangan data tengahnya atau data C-nya tadi dan pengurutan data, sementara metode ini itu tidak memerlukan penghilangan nilai C-nya, data C-nya dan pengurutan data. Jadi perbedaan ini bertolak belakang dengan metode sebelumnya. Nah, dan berikut ini adalah contoh dari metode Bruce-Bagan. Jadi bisa dilihat metode contoh dari metode ini, yaitu sebagai contohnya diambil analisis penyerapan tenaga kerja di sektor industri besar dan sedang, klasifikasi 3 digit. Jadi contohnya hampir sama berturut-turut dengan setiap metode, ya. Prosedur dari metode ini yaitu menghasilkan informasi yang penting, sebagai diantaranya itu bisa dilihat pada slide yang telah tertera, itu yang dimana langkah pertama yaitu bisa dilihat pada slide-nya adalah langkah-langkah dari metode ini. Langkah pertama, langkah kedua, bisa dilihat langkah pertamanya yang dimana AYT-nya sama dengan sekian, ya, bisa dilihat. Dan dari langkah pertama sehingga dihasilkan langkah kedua. Kemudian terdapat langkah ketiga, yang dimana mencari nilai PI-nya dengan cara membagi setiap residual kuadrat yang kita dapatkan pada langkah pertama dengan 5,3 X dikali dengan 10%. Dan kemudian dihasilkan langkah keempatnya, yaitu diasumsikan bahwa PI mempunyai hubungan linear dengan X, ya, dan kita dapatkan regresi antara PI dan XI sebagai berikut, ya. Lihat regresinya terdapat pada slide berikut, bisa dilihat, ya. Kemudian terdapat T-nya. Nah, dan selanjutnya terdapat langkah kelima, beralih ke langkah kelima yang dimana mencari chi-squares hitung, ya. Kemudian nilai kritis dari chi-squares pada 1% dan kemudian 5% masing-masing sebesar, bisa dilihat. Jadi bisa dilihat pada gambar yang telah tertera nilai krisis dari chi-squares
pada regresi berikut ini, yang dimana pada metode ini itu uji Bruce menunjukkan bahwa hasil regresi mengandung heteroskedastisitas. Uji ini sejalan dengan uji yang dilakukan dengan metode sebelumnya, yang dimana yaitu metode Goldfeld-Quandt sebelumnya. Kemudian kita beralih ke metode selanjutnya, yaitu metode White. Yang dimana metode White ini merupakan salah satu metode untuk mengetahui apakah model regresi ini mengalami gangguan heteroskedastisitas atau tidak. Metode dengan White ini agak mirip dengan uji Park. Jadi metode ini tuh agak mirip dengan uji Park dan uji Glaser. Intinya adalah meregresikan variabel bebas, kuadrat variabel bebas, dan perkalian antara variabel bebas terhadap kuadrat residualnya. Ya, kemudian berikut ini adalah contoh dari metode White. Bisa dilihat pada slide yang telah tertera. Jadi pada teksian heteroskedastisitas yang menggunakan metode White ini, yaitu terdapat pada produksi padi di Indonesia pada tahun 1994 sebelumnya dengan metode White dengan menggunakan alat bantu software Eviworks. Hasil uji White tanpa cost term dapat dilihat pada tabel berikut ya. Yang dimana pada bagian pertama tabel tersebut tuh informasi persamaan uji White-nya beserta koefisiennya tuh determinasinya beserta koefisien determinasinya. Kemudian yang kedua bagian atas memberikan informasi tentang uji hitung statistik F beserta probabilitasnya, dan informasi nilai uji squares uji squares hitung juga beserta dan informasi nilai Chi-square hitung juga beserta probabilitasnya. Kemudian bisa kalian lihat pada tabel yang tertera, di mana tabel berikut merupakan tabel uji White tanpa cross term-nya. Bisa kalian lihat. Oke. Bisa kalian lihat. Yang dimana terdapat nilai koefisien determinan R2 sebesar 0,1009, nilai Chi-square hitung sebesar 0,3213 diperoleh dari informasi ops R squared, yaitu jumlah observasi dikalikan dengan koefisien determinasi, sedangkan nilai kritis Chi-square pada bisa dilihat pada slide tertera. Kemudian uji White dengan cross term dihasilkan kesimpulan tidak ada masalah heteroskedastisitas. Kemudian uji White dengan cross term menghasilkan kesimpulan yaitu terdapat tidak adanya uji heteroskedastisitas ini. Terdapat pada tabel berikut, yang dimana nilai Chi-square sebesar 7,629, sedangkan nilai kritis Chi-square X2 pada 5% dengan DF sebesar 9 adalah 16,9190. Ya, begitu pula dilihat dengan probabilitasnya sebesar sekian. Bisa kalian lihat pada slide yang telah tertera. Kemudian berikut ini adalah tabel 7.4, yang dimana ini adalah hasil uji White dengan cross term. Nah, yang dimana tabel yang tadi yaitu uji White tanpa cross term. Nah, tabel berikut ini yaitu uji White dengan cross term. Bisa kalian lihat ya yang telah tertera tabel berikut ini. Kemudian poin selanjutnya yaitu mengenai penyembuhan dari heteroskedastisitas, yang dimana tindakan perbaikan ini tergantung dari pengetahuan kita tentang varian dari variabel gangguan. Ya, yang dimana ada dua pendekatan perbaikan. Dimana yang pertama itu terdapat variabel gangguan yang diketahui, dan yang kedua ketika variabel gangguan tidak diketahui. Jadi ada dua nilai, yang dimana variabelnya gangguan diketahui dan yang kedua variabel gangguannya tidak diketahui. Bisa dilihat dari slide yang telah tertera. Jika kita mengetahui besarnya varian, maka penyembuhan masalah hetero bisa dilakukan melalui metode WLS yang merupakan bentuk khusus dari metode generalized least square atau ZLS. Dari metode WLS ini akhirnya kita bisa mendapatkan estimator dari BLW kembali untuk mengetahui bagaimana metode WLS ini bekerja. Oke. Nah, kemudian yang keduanya yang tadi yang ketika variabel gangguan tidak diketahui lah. Dalam kenyataannya sangat sulit kita ketahui besarnya variabel gangguan ini. Oleh karena itu dikembangkannya metode penyembuhan dari hetero ini yang memberikan informasi cukup untuk mendeteksi varian yang
sebenarnya ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk penyembuhan metode ini. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk penyembuhan masalah heteroskedastisitas ini. Kemudian, jika pada metode White, jika kita tidak mengetahui besarannya variabel gangguan, maka kita tidak mungkin bisa menggunakan metode OLS-nya ini. OLS estimator sebenarnya menyediakan estimasi parameter yang konsisten jika terjadi hetero. Tetapi standar error OLS yang biasa tidak tepat untuk membuat sebuah kesimpulan. White kemudian mengembangkan perhitungan standar error heteroskedastisitas yang dikorelasikan. Nah, kemudian untuk mengetahui pola heteronya, kelemahan dari metode White adalah estimator yang didapatkan mungkin tidak efisien, ya. Metode lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengetahui pola hetero atau heteroskedastisitas di dalam model. Pola ini bisa diketahui melalui hubungan antara variabel gangguan dengan variabel independen. Baik, kemudian selanjutnya bisa kalian lihat pada slide yang telah tertera, terdapat bahwa di sini terdapat contoh dari penyembuhan heteroskedastisitas ini melalui transformasi, di mana seperti pada metode sebelumnya terkait tenaga kerja di sektor industri besar dan sedang, Indonesia dengan INSIK 3 digit pada tahun 1993, kita mengetahui bahwa model mengandung masalah heteroskedastisitas. Dan jika menyembuhkan masalah hetero tersebut melalui transformasi persamaan. Transformasi persamaan mana tergantung pada pola varian residualnya. Jika kita plot residual, maka varian residual polanya proporsional terhadap output atau nilai X, sehingga kita bisa melakukan transformasi sebagaimana sehingga kita bisa melakukan transformasi. Hasil regresi transformasi persamaan untuk menghilangkan masalah hetero, sedangkan hasil regresi awalnya pada persamaan koefisien atau slope dalam kedua persamaan relatif sama. Ya, bisa kalian lihat pada persamaan berikut terdapat tabel. Terdapat persamaan yang telah tertera, bisa dilihat, dan juga terdapat tabel 7.6 yang dimana juga uji White ya. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya terkait uji heteroskedastisitas. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kawan-kawan yang ada di luar sana. Nah, mungkin itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq.